Kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku semuanya akan masuk surga, kecuali orang yang enggan mau masuk surga. Mendengar hal itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga?" Rasulullah SAW bersabda, orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mengikuti ajaranku yang aku dakwakan. Sungguh miris. Saya yakin setiap diri kita pasti kita ingin masuk surga. Dan itu merupakan cita-cita akhir manusia. Dalam kehidupan kita menginginkan hal itu. Kita ingin aktivitas kita di dunia dilahirkan dalam keadaan baik, lalu kita hidup dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita sehari-hari tujuannya untuk beribadah, karena seorang muslim yang baik seluruh aktivitasnya harus diarahkan ke ibadah. Jikalau ia bekerja di kantoran, maka ia niatkan untuk beribadah, sehingga nilai kejujuran, nilai interaksi akan berjalan dengan baik. Jikalau ia berada di lingkungan sekolah, maka ketika ia mengajar dengan baik, tujuannya untuk mendapatkan sebuah pahala, sehingga pahala itulah akan memancing ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah SAW telah menyampaikan hal itu. Kita umat Muhammad seharusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa pedihnya, betapa sakitnya ketika Rasulullah SAW menyebarkan ajaran ini. Tujuannya bukan untuk keselamatan dirinya, tapi keselamatan umatnya. Walaupun ia dicaci maki, ditindas, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh, tetapi ia tetap menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, karena ia tahu dengan ajaran ini ia akan mampu membantu umatnya sehingga mereka terbebas dari dosa-dosa. Justru itu, ketika dalam sabda itu seluruh umat Muhammad bisa masuk surga karena dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, lalu kita mengikuti ajaran itu, insya Allah kita akan diselamatkan. Bukankah kelak nanti di alam akhirat ketika para nabi dan umatnya mencari pertolongan kepada nabi-nabi yang lain, mereka enggan memberikan pertolongan karena mereka sadar bahwa mereka merasa malu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya karena mereka pernah melakukan sebuah dosa. Tapi Rasulullah SAW dia punya syafaat, dia sengaja simpan bagian doanya dengan tujuan untuk doa pamungkasnya ia gunakan nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang doi dan orang-orang yang tidak enggan memasuki surga, tetapi kita beribadah bertujuan untuk memasuki surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.